Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunardin. Saya berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Satuan pendidikan di SDN 1 Labuan Kenanga, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Asal LPTK IAIN Palopo. Hari ini tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan pembuatan video pembelajaran di kelas 4 materi menyambut akil balik di kelas 4 untuk memenuhi tugas uji kinerja program profesi guru IAIN Palopo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Tidak hadir? Hadir semua? Iya. Hanya ada bangku yang kosong tuh. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Mana Bina? Bina dia. Nah, Bina tidak hadir kan? Abi. Siapa lagi? Abi. Berarti ada 5 orang. 5. Baik, semoga mereka yang tidak hadir besok anaknya bisa hadir. Kalau yang sakit kita doakan dia cepat sembuh agar bisa membersamai kita seperti biasanya. Amin. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya supaya lebih berkah dan apa yang kalian terima dari Pak Sunardin, ilmu-ilmunya bisa diterima dan Turunnya siap, Black. Siap. Kita belajar, kita berdoa mulai. Baik, anak-anak sekalian, untuk semangat nasionalisme kita sebagai negara Republik Indonesia, kita harus cinta dengan lagu-lagu nasional. Nah, Sunardin pengen kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya secara bersama. Siapa yang mau jadi dirijen? Oke, ayo pimpin dirijen ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, mulai ya. 1, 2, mulai. Indonesia itu tanah tumpah darahku. Di sanalah aku Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Masih semangat ya? Untuk memompa semangat kita coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya. Ada yang tidak sarapan? Hah? Ada yang tidak sarapan? Tapi kan sudah belajar tadi. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Pak Guru ingin merefresh kembali. Kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin. Siapa yang masih ingat? Nah, kemarin kita belajar tentang toleransi. Toleransi. Siapa yang masih ingat apa itu toleransi? Hah?
toleransi itu mengakui keberagaman. Berarti misalnya begini, toleransi. Nah, itu pembelajaran kita yang pertama. Nah, dari pembelajaran itu, hari ini kita akan belajar tentang menyambut masa akil balik. Nah, siapa yang tahu apa sih itu akil balik? Siapa yang pernah mendengar kata akil balik itu seperti apa? Oke, namun sebelum kita masuk ke materi itu tentang menyambut tentang akil balik, ada tujuan pembelajaran yang harus akan kita capai. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan pengertian akil balik. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik itu menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Kemudian menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikihnya. Dan yang keempat adalah mengetahui sikap dan tanggung jawab setelah balik. Artinya kalian sudah mengetahui bahwa kalian ini sudah balik, mau balik, ya. Apa saja yang harus kalian lakukan? Tentu sebagai umat beragama, ada yang beragama lain tidak ada kan? Semua umat beragama Islam kalau sudah balik dia harus melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh syariat dan meninggalkan larangan-larangan oleh agama Islam. Nah, anak-anak sekalian, apa itu akil balik? Akil itu berasal dari kata berakal. Asal kata akal, akil itu akal. Kemudian balik sudah sampai umur dewasa menurut Islam. Berarti balik itu sudah cukup umur, ya. Nah, artinya akil balik adalah mulai bertanggung jawab atas amal perbuatan. Itu maksudnya akil balik itu. Nah, perhatikan gambar itu. Di sana ada gambar bayi, ya. Ada bayi, kemudian jadi orang remaja. Setelah remaja bertumbuh lagi menjadi orang dewasa. Setelah dewasa menjadi orang tua. Setelah tua menjadi lansia. Lansia itu kakek-kakek, nenek-nenek, ya. Nah, dari gambar itu semua manusia akan tumbuh lebih besar dan menua, kemudian akan meninggal. Nah, sekarang pertanyaan Pak Guru, kalian sudah masuk ke fase yang mana? Fase sekarang. Siapa yang sudah berumur 10 tahun? 12? Angkat tangan yang 12? 13? 14? 14? 15? Tidak ada. Nah, kapan seseorang itu akil balik? Tuh. Laki-laki sekitar usia 12 sampai 15. Artinya kalian untuk laki-laki yang langsung nanti kembali ya, pengertian secara hukum Islamnya. Apa itu akil balik? Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Kemudian maksudnya telah sampainya usia seorang. Menurut ilmu fikih, secara hukum Islam seorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas. Untuk yang laki-laki, salah satu tandanya adalah mimpi basah. Siapa yang bisa baca? Coba Lesa baca. Untuk yang perempuan, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, Lesa? Mengalami haid atau menstruasi. Ya. Kemudian yang kedua? Tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Ya. Payudara mulai tumbuh. Suara nyaring lebih nyaring dari sebelumnya, Bang. Baik. Untuk yang laki-laki baca perputaran. Suara semakin berat. Tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Nah, kalian
sudah dengar kan? Artinya yang perempuan mengalami haid atau menstruasi, kemudian tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu, payudara mulai membesar, suara nyaring. Kemudian yang laki, ninti basah, tumbuh jagung, suara semakin berat, tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu. Nah, ini ada istilah mandi wajib. Kalau kalian sudah sampai pada akhir balik, yang perempuan sudah menstruasi, yang laki-laki sudah mimpi basah, kalian harus mandi wajib. Misalnya, yang perempuan sudah mulai menstruasi, misalnya menstruasinya sampai selama ada yang 3 sampai 4 hari, bahkan ada yang seminggu menstruasinya. Nah, kalau nanti sudah haid itu sudah mulai berhenti, kalian sudah mulai bisa mandi. Namanya mandi junub atau mandi wajib. Nah, mandi secara Islam, mandi wajib itu harus dimulai dengan niat. Nah, apa itu niatnya? Kalian harus belajar niatnya. Siapa yang bagian beratas besar? Yang pertama tadi apa? Salat. Yang kedua? Puasa. Sebenarnya, nah kewajibannya apa? Tadi sudah salat fardu, berbakti kepada orang tua, puasa Ramadan, menutup aurat, dan menuntut ilmu. Kalian menerima ilmu dari Pak Sunardi, dari Pak Guru, itu adalah bagian daripada kewajiban. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada 2 pertama, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, atau tuntutlah ilmu mulai dari buaya sampai ke liang lahat. Pentingnya menuntut ilmu. Itu ya. Nah, apa yang dilakukan? Pahala dan dosa jika ketinggalan. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Nih, yang wajib sudah kalian lakukan adalah sholat fardu, wajib puasa Ramadan, kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan, wajib berbakti pada orang tua, dan kalian juga sudah menerima kewajiban menuntut ilmu. Keempat hal ini jika tidak dilakukan berarti sudah kena dosa ya. Nah, baik anak-anak dan siapapun yang menonton video ini, terima kasih sudah menyimak dan selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, jangan lupa melaksanakan kewajiban yang sudah disediakan oleh Allah. Terima kasih. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Kalian sudah menyimak ya videonya? Nah, setelah kalian melihat video, Pak Guru bagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, 2, ini 3 ya. Nah, tugasnya adalah nanti kalian tulis di kertas menilai ini menggunakan kertas sticky note. Ini tulis, yang laki-laki tulis apa saja tanda-tanda usia balik untuk laki-laki, begitu pun yang perempuan ya, tulis nanti tempel sini. Kemudian nanti kalian akan presentasi di depan, masuk ke kelompok ya. Oke, ini kelompok 2. Nanti tulis nama ketua kelompoknya di sini, anggota ya, tulis nama. Ini ketua, anggota, nama temannya. Ini kelompok 1. Kelompok 3. Nanti tulis ini pakai spidol.
Oke. Sudah kelompok 3? Tempel? Ya, tempel 3. Ya, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok. Sudah kelompok 3? Oke, baik. Waktunya sudah selesai. Sekarang kita beri waktu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, yang mewakili 3 orang saja. Sini kelompok 1. Boleh semuanya kami dengarkan kelompok 2 dan kelompok 3 dengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan. Kenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tanda-tanda akhir balik bagi perempuan. 1. Mengalami haid atau menstruasi. 2. Tumbuh bulu atau di bagian rambut di bagian tubuh tertentu. 3. Payudara mulai tumbuh. 4. Suara nyaring lebih nyaring dari sebelumnya. Baik, itu adalah penjelasan dari kelompok 1. Bagaimana? Kelompok lain ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Sudah jelas? Sudah. Baik, pertanyaan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok siapa? Kelompok 2 ya? Masuk kelompok 2. Ya, yang lain pegang saja ya. Satu orang pegang sini. Itu. Anak berbicara. Ya, dengarkan kelompok penjelasan kelompok 2. Kenal Jani? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 akan membacakan tanda-tanda akhir balik bagian laki-laki. Yang pertama, Mimpi basah. 2. Tumbuh jagung. 3. Suara semakin berat. 4. ulang yang pertama tadi apa? 1. Mimpi basah. 2. Tumbuh jagung. 3. Suara semakin berat. 4. Tumbuh rambut di beberapa bagian tertentu. Baik, kelompok 2 sudah menjelaskan apa yang mereka kerjakan. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 3? Sudah jelas? Sudah. Ada pertanyaan?
Kelompok 3, ayo maju. Panggilin 4 orang aja. Ya, 2 orang pegang ini aja, pegang di sini. 2 orang. Oke, nah. Oke, baik, kelompok 3 jelaskan bagaimana kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tanda-tanda akhir balik bagi perempuan. 1. Mengalami haid atau menstruasi. 2. Tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Payudara mulai tumbuh. 4. Suara nyaris dari sebelum balik. Suara lebih nyaring dari sebelumnya. Jadi sudah lebih lembut ya. Baik, bagaimana kelompok 1 dan 2? Hasil kerja kelompok 3 sudah aman? Aman. Tidak ada kendala? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali lagi ke. Nah, dari tugas tadi, dari tugas kelompok kalian, Pak Sunardin atau Pak Guru Arab, kalian sudah paham ya? Sudah paham tentang tanda-tanda balik bagi perempuan maupun yang laki-laki. Baik, supaya tidak bosan, kita berdiri dulu. Dulu kita kita bersemangat saja ya, ikutin iramanya lagu-lagu ini ya. Oke. Ya. Ini waktunya cukup 5 menit saja. Tulis sama seperti tadi ya. Nama masing-masing. Oke. Ya, nama masing-masing, nama. Itu berarti.
Tidak ada kalinya. Pak. Cukup. Ada yang Jangan Pak. Oke. Oke, tulis nama dulu, nama, sementara tanda-tanda aktif baik bagi laki-laki Tanda-tanda satu sampai empat ini kan? Tiga. Ini yang satu. Empat. Yang empat ini. Oke, yang sudah selesai bisa kumpulkan simpan di sini ya. Oke. Sekarang fokus ke depan di atas nanti. Nah, kita sudah belajar mulai dari awal tadi sampai akhir, sehingga kita sudah diskusi tentang tanda-tanda aktif balik terhadap perempuan dan laki-laki. Nah, Pak Sunati pengen mendengarkan kembali. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan tanda-tanda aktif balik bagi perempuan? Siapa yang bisa baca satu orang dari kelompok sana? Coba kalian, untuk yang perempuan, tanda-tanda aktif baliknya apa saja? Yang kedua, Bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Payudara mulai tumbuh, suara nyaris lebih nyaris dari sebelum balik. oke, jadi kelompok dua siapa yang bisa laki-laki? Ayo baca yang besar. Suaranya besar. Yang bagian perempuan. Mengalami haid atau menstruasi. Ya, kemudian Tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Y, Payudara mulai tumbuh, suara lebih. suara lebih nyaring dari Jadi, kemudian dari kelompok dua siapa yang bisa? Coba Riza. Coba Riza, apa saja bagi laki-laki tanda-tandanya? mimpi basah, Nah, yang kedua, tumbuh zakul, suara lebih berat, semakin berat. Empat, tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu. Oke, sekarang matanya. Apa yang kalian pahami tentang jakun? Jakun dia asik. Nah,
suasananya. Nah, anak-anak sekalian, artinya kalian sudah paham apa saja tanda-tanda akhir balik terhadap tubuh kita. Yang pertama tadi untuk perempuan, tandanya yang pertama menstruasi, yang kedua payudara makin besar, pinggul makin lebar, kemudian apa lagi? Suaranya makin nyaring, ya. Dan yang penting adalah menstruasi. Kemudian yang kedua yang laki-laki, mimpi basah, corona menawasiran, yang aneh-aneh itu sudah mulai dia, ya. Nah, luar aneh, dia sudah mulai pacaran. Nah, itu tanda-tanda balik. Nah, nawasir dede, kalau sudah seperti itu, kalian sudah mulai masuk dituntut oleh kewajiban untuk umat muslim. Nah, wajib lah. Yang pertama, kalau sudah mengalami itu, kalian harus mandi wajib. Kemudian melaksanakan sholat. Yang kedua, apa? Berpuasa. Kemudian menuntut ilmu. Yang terakhir, berbakti kepada orang tua. Iya, berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang masing-masing menyimpulkan bahwa akhir balik itu merupakan batas, ya, batas kalian melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh syariat, yaitu melaksanakan apa yang disampaikan oleh syariat seperti sholat, puasa dan sebagainya, dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Artinya watil logi sampai ketika kalian tidak berwujud. Yang perempuan ketika mens, dia tidak sampai. Dan jangan juga seperti ini. Kalau kita mensre, mata lagi mens ya sudah sampai. Tidak boleh begitu. Ketika mens sajalah. Ya, waktu si mensre ya sama. Ya, begitu pun yang laki-laki. Yang laki-laki wajib kalau sudah jemaah pergi Jumatan. Ya, Jumatan di masjid. Nah, sebelum kita mengakhiri, Pak Sumartin akan kasih pekerjaan di rumah. Nanti di rumah kalian coba buat sebuah peta konsep, ya. Peta konsep. Yang pertama, tulis apa pengertian balik, pengertian akhir. Ada apa? Nah, kemudian tulis tanda-tandanya, tanda-tanda akhir balik bagi perempuan maupun yang laki-laki. Ya, nanti tulis dalam bentuk kerja sendiri saja, nanti akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya, ya. Iya. Nah, nanti sebelum kita pulang, kita akan masuk di pertemuan berikutnya, yaitu tentang materi. Kita memahami kembali tentang materi mandi wajib. Nanti pertemuan berikutnya, ya. Oh iya, Pak. Pertemuan berikutnya bagaimana tata cara mandi wajib, mulai dari niat, kemudian tertibnya seperti apa. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri, supaya lebih dekat, ketua kelas untuk doa sebelum belajar. Doa dulu. Dulu ya, kita pulang lagi, kita berdoa lagi. Jangan lupa di rumah tetap terus belajar, ya. Yang main handphone dikurangi, kemudian yang tidak hadir
sampaikan salam Pak Sunardi, tetap sudah datang ya. Yang sakit doakan tetap sehat-sehat selalu. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sana. Masih pergi makan di Kali. Langsung nanti mana ya?